Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuliana FH SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama saya Sofita Zrina, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, angkatan 2024. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis mengenai salah satu topik dalam teori ekonomi makro, yaitu pengangguran, dengan mengambil studi kasus dari berita terbaru di Indonesia. Sumber kasus yang saya gunakan berasal dari Tribun Video yang mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai tingkat pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2025. Dalam teori ekonomi makro, pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Sedangkan penurunan pengangguran dapat menjadi indikasi adanya perbaikan ekonomi. Namun, analisis pengangguran tidak dapat dilakukan secara sederhana, karena harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti pertumbuhan angkatan kerja, kesempatan kerja, serta kondisi sektor industri. Berikut merupakan video berita yang akan saya tampilkan sebagai dasar analisis. Selamat menyaksikan! Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Angka tersebut menurun sekira 4.000 orang dibandingkan Agustus 2024. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhaidi Mahmud menjelaskan bahwa pada Agustus 2025 terdapat 218,17 juta penduduk usia kerja, bertambah 2,80 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, sebanyak 154 juta orang termasuk dalam kategori angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total angkatan kerja, sebanyak 146,54 juta orang tercatat bekerja. Angka ini naik 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024. Sementara itu, gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi di berbagai sektor. Hingga Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 26.455 pekerja mengalami PHK, terutama di sektor manufaktur. Nah, berdasarkan video tersebut, diketahui bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang, mengalami penurunan sekitar 4.000 orang dibanding Agustus 2024. Di sisi lain, jumlah penduduk usia kerja meningkat menjadi 218,17 juta orang, bertambah 2,80 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 154 juta orang termasuk dalam kategori angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebesar 146,54 juta orang, meningkat 1,90 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Namun masih terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, khususnya di sektor manufaktur, dengan jumlah sekitar 26.455 pekerja hingga Mei 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih menghadapi tantangan. Jika dianalisis menggunakan teori ekonomi makro, fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Pertama, dari sisi teori pengangguran. Kondisi ini mencerminkan adanya pengangguran struktural dan pengangguran siklis. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi, seperti pergeseran kebutuhan tenaga kerja dari sektor manufaktur ke sektor berbasis teknologi, sehingga keterampilan tenaga kerja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, pengangguran siklis terjadi akibat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, sehingga perusahaan masih melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Lalu yang kedua, dari perspektif pasar tenaga kerja, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2,80 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja meningkat lebih cepat dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja, sehingga meskipun jumlah penduduk yang bekerja meningkat, tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Ketiga,
Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif. Artinya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap tambahan tenaga kerja baru. Lalu yang keempat, adanya PHK di sektor manufaktur menunjukkan adanya tekanan pada sektor industri yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan permintaan, efisiensi produksi, serta perkembangan teknologi dan otomatisasi. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam tahap penyesuaian dan belum sepenuhnya stabil dalam menciptakan kesempatan kerja. Dampak dari tingginya pengangguran dalam ekonomi makro antara lain, menurunnya daya beli masyarakat karena berkurangnya pendapatan, meningkatnya beban pemerintah dalam menyediakan bantuan sosial dan program ketenagakerjaan, meningkatnya resiko kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dalam produk domestik bruto ikut melemah. Maka dari itu, pengangguran memberikan dampak yang luas terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini antara lain, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, terutama pada sektor padat karya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri, mendorong pertumbuhan sektor UMKM sebagai penyerap tenaga kerja yang besar, melakukan transformasi industri agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menerapkan kebijakan ekonomi makro yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, meskipun tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penurunan, namun tantangan dalam pasar tenaga kerja masih cukup besar. Diperlukan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.